Ada seorang ulama besar bapak-bapak dari tanah Baghdad, Junaid al-Baghdadi, itu pernah mengatakan, "Lau kana li da'watun mustajabah." Seandainya, kata beliau, saya memiliki satu doa pamungkas yang ketika doa itu saya naikkan ke langit pasti diijabah oleh Allah, maka doa itu tidak akan saya persembahkan untuk anak saya, untuk istri saya, untuk keluarga saya. Tetapi kata beliau, la sarraftuha lil imam. Doa itu akan saya persembahkan kepada pemimpin saya. Maka ini tugas kita bersama, kita doakan pemimpin kita. Kita doakan Bapak Bupati bersama dengan Ibu Bupati Wali Mandar. Insya Allah Ramadan yang akan datang beliau akan hadir kembali di sini. Mungkin bisa jadi bersama dengan saya, tetapi tidak lagi menjadi bupati, tapi menjadi gubernur Provinsi Sulawesi Barat. Amin. Sepakat Padi? Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, masuk ceramah ini, masuk ceramah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan, itu terjadi di tahun kedua Hijriah. Oleh ulama menyebutnya tanggal 12 Sya'ban. Ayatnya jelas, Al-Baqarah 183. Saya tidak perlu sebutkan ayatnya karena saya yakin dan percaya kita semua di sini pasti menghafalnya. Ketika ayat perintah ini turun, orang-orang Yahudi yang berada di Madinah pada saat itu membuat kalimat-kalimat provokasi, kalimat-kalimat hoax dengan mengatakan bahwa Muhammad, umat Islam itu tidak memiliki ritual ibadah puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Menurut mereka orang-orang Yahudi adalah sebuah asumsi bahwa puasa yang dilaksanakan oleh orang-orang Islam umat Muhammad sesungguhnya adalah merupakan adopsi dari agama nenek moyang mereka, Bani Israil. Umat Muhammad itu tidak memiliki puasa. Yang punya puasa itu adalah umat-umat terdahulu, nenek-nenek moyang kami terdahulu, leluhur-leluhur kami terdahulu. Mendengar ini, baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengeluarkan satu kalimat. Kalimat inilah yang oleh ulama muhaditsin, ulama-ulama hadis kita menyebut inilah hadis pertama dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling pertama yang menjelaskan tentang ibadah puasa. Apa kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? As-siyamu junnatun fala yarfuth wala yajhal wa in qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im. Baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan redaksi kata yang sama dengan ayat Al-Quran Al-Baqarah 183. As-siyamu. Bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi tidak menggunakan kata as-sawm, tetapi yang digunakan adalah as-siyamu. Mal farqu baina hadhil kalimatain? Bapak-bapak, ibu, as-sawmu itu berbeda dengan as-siyam. Itulah sebabnya mengapa ketika Sayyidah Maryam mengatakan di dalam Al-Quran, inni nadartu lirrahmani sawma falam ukallimal yauma insiya.
Ketika Maryam mengatakan bahwa saya bernazar kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menggunakan sauma. Tetapi saumanya Maryam itu bukanlah puasa sama dengan konteks kita hari ini, tidak makan tidak minum. Tetapi puasanya itu adalah falam ukallimal yauma insiya. Ia tidak melakukan pembicaraan kepada siapapun. Karena Maryam dulu itu ketika menghamilkan Isa alaihissalam itu mendapatkan fitnah yang luar biasa. Nah, itu Maryam itu dihamili oleh ini, dihamili oleh ini. Tidak satu laki-laki, tapi banyak laki-laki. Itulah fitnah yang datang kepada Maryam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Maryam, Maryam, kau tidak usah tanggapi kalimat-kalimat hoax itu, kalimat-kalimat fitnah itu. Itulah sebabnya mengapa Maryam mengatakan, inni nadartu lirrahmani shauma. Itu artinya bahwa seseorang ketika tidak berbicara kepada seseorang itu juga puasa. Ibu-ibu yang ada di belakang ketika nakeleang muanena itu juga puasa. Tetapi asyamu itu berbeda dengan as-shaum. Asyamu oleh pakar bahasa kita menyebut adalah seperangkat aturan atau peranata-peranata yang mengikat kita. Nabi dalam hadis ini seakan-akan mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang memfitnah tadi itu, bahwa ini loh puasa umat Islam, bukan as-shaum tapi as-syam. Ada aturan mainnya, tidak makan tidak minum mulai dari terbit matahari sampai tenggelamnya matahari. Lalu kemudian beliau melanjutkan, as-syamu junnatun. Puasa yang penuh dengan keteraturan itu, dengan pranata-pranata itu adalah merupakan junnah. Junnah biasa kita terjemahkan sebagai perisai, sebagai tameng, sebagai benteng. Seakar kata dengan jannah, seakar kata dengan janin, seakar kata dengan jin, yang semuanya bersifat abstrak. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. As-siyam junnatun. Nabi ingin menegaskan kepada orang-orang Yahudi bahwa ini loh puasanya orang Islam yang membedakan dengan puasa-puasa kalian. Karena ia adalah merupakan junnah, ia adalah perisai, ia adalah tameng, ia adalah benteng. Lalu kemudian baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fala yarfuth wala yajhal. Karena puasa itu adalah merupakan benteng, ia tidak hanya berposisi kita tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan seks, tetapi lebih dari itu, karena puasa adalah merupakan junnah, puasa adalah merupakan benteng dan perisai bagi orang Islam. Fala yarfuth. Maka seseorang yang berpuasa tidak benar kalau kemudian dia berkata-kata kotor. Tidak benar kalau kemudian seorang muslim berpuasa, ia kemudian melakukan tindakan kebodohan, berkata-kata kotor, dusta, riba, namimah, dan seterusnya. Inilah kesan yang bisa kita tangkap dari kalimat hadis pertama baginda Nabi ini, bahwa untuk membedakan puasa kita hari ini dengan orang-orang Yahudi, perbedaannya adalah puasa kita ini junnah. Jadi kalau hari ini ada orang-orang Islam kita, tetapi kemudian puasa kita juga disertai dengan kata-kata kotor, kita sumpah serapah, kita dengki, kita sombong, maka pada prinsipnya puasa kita tidak jauh berbeda dengan orang-orang Yahudi. Jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya mengapa kita diajarkan ulama kita berdoa ketika memasuki Ramadan. Doa ini sangat indah Bapak-bapak. Doa ini sangat indah ibu-ibu sekalian. Allahumma sallimni li Ramadan. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallimhu minni.
Ada dua komponen penting dalam doa yang kita panjatkan di awal Ramadan ini. Pertama, Allahumma sallimni li Ramadan. Puang, paseha atodi, pamalakkai umurku, supaya saya tidak memiliki udur seha ama puasa, saya maksimalkan ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Itulah makna kandungan dalam doa Allahumma sallimni di Ramadan. Tetapi pada fase doa yang kedua, wasallimhu minni. Setelah kita berdoa, kita yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan, kita dituntun untuk berdoa, Allahumma sallim. Puang pasalama itori puasa. Pasalama itori bulan suci Ramadan minni, dari saya. Jangan sampai kesucian Ramadan yang luar biasa, keindahan Ramadan yang luar biasa itu ternodai oleh maksiat yang saya lakukan. Ingat bapak-bapak, benar bahwa ketika kita melakukan amal kebajikan di bulan puasa ini pasti berlipat-lipat. Kata Bapak Bupati tadi, inilah kesempatan beliau untuk melaksanakan sebuah kebijakan karena ingin mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Itu tidak benar. Itu pasti benar. Kita melakukan ibadah yang sifatnya sunnah, pahalanya kita akan dapatkan menjadi pahala yang wajib. Sedekah kecil yang kita keluarkan pasti nanti pahalanya akan jauh lebih besar. Tetapi ingat bapak-bapak, ada hadis dari Imam At-Tabrani. Benar bahwa ketika kebaikan kita laksanakan di bulan Ramadan pahalanya berlipat-lipat. Tetapi ingat, ketika maksiat kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga dosanya akan berlipat-lipat. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.